yang connect ke YouTube. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa amma ba'd. Puji beserta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada subuh yang sangat berbahagia ini kita telah sama-sama bisa berhadir secara Zoom dalam rangka melaksanakan kajian ba'da subuh kampus Universitas Teguh Umar dalam rangka rangkaian program Ramadan di kampus Universitas Teguh Umar. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana oleh Rasulullah yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu-ilmu pengetahuan dan juga akhlak yang mulia. Yang kami muliakan dan kami hormati Bapak Rektor Universitas Teguh Umar, Bapak Profesor Dr. Jasman J. Ma'ruf, SI MBA. Kemudian yang kami muliakan, kami hormati Bapak narasumber, Pak Dr. Insinyur Ahmad Husin Lubis, MSc, yang telah menyempatkan waktu untuk berbagi ilmu kepada kita semua pada subuh yang berbahagia ini. Kemudian kami muliakan, kami hormati Bapak Dekan yang berhadir. Ada Bapak Dekan T. Zulham yang sudah berhadir di Zoom. Kemudian ada Bapak Dekan Dekan Ali tadi, Prof. Ali, dan beberapa dekan lainnya. Yang kami muliakan juga Bapak Kepala Biro Umum dan Keuangan, Bapak Zulfirman, SI MSI, dan yang kami hormati Pak dosen yang bergabung, Bapak staf, Bapak Ibu staf dari Universitas Umar, dan juga yang kami banggakan para adik-adik mahasiswa yang berhadir. Ini subuh-subuh nih Pak Ahmad Lubis, subuh di Aceh, mungkin Bapak sudah tahu. biarpun Pak Ahmad Lubis memang dari Medan, tapi sudah lama di Jakarta, Pak. Alhamdulillah di Aceh baru saja selesai salat subuh dan kita laksanakan kajian pada subuh. Baik, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim untuk keberkahan pada subuh yang berbahagia ini, mari kita bacakan suratul Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya sebelum kami mempersilakan Bapak Rektor untuk memberikan sambutan sedikit, yang perlu kami sampaikan Bapak narasumber pada subuh, kajian ba'da subuh pada pagi hari ini, yaitu Bapak Dr. Insinyur Ahmad Husin Lubis. Beliau adalah sekarang sebagai dosen dan juga di Yayasan Universitas Al-Azhar. Kemudian beliau pernah menjabat sebagai Rektor Universitas Al-Azhar Indonesia periode 2015-2017. Kemudian sekarang juga aktif di Ketua Bidang Kerjasama dan Kelembagaan Pengurus Pusat Asosiasi Masjid Kampus Indonesia atau AMKI. Baik, untuk selanjutnya kami persilakan Bapak Rektor untuk memberikan sambutan. Kepada Bapak, tempat dan waktu kami persilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillah, sallallahu salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pertama-tama seperti biasanya, mari kita memanjatkan syukur kita kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, dan hari ini, pagi ini yang berbahagia ini, kita mendapatkan nikmat, peluang, kesempatan untuk mendapatkan inspirasi dan referensi baru dari Bapak Dr. Insinyur Ahmad Husin Lubis, MSc. Beliau adalah Rektor Universitas Al-Azhar Indonesia periode 2015-2017 dan juga sekarang menjadi Ketua Bidang Kerjasama
kelembagaan PPMIK. Assalamualaikum Pak Dr. Ahmad. Waalaikumsalam, Profesor. Alhamdulillah. Ya, Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak. Oke, jadi kami sangat senang sekali dapat memberikan kesempatan hari ini untuk membagi inspirasi kepada kami semua sebagai Sivitas Akademika Universitas Teguh Umar. Kemudian salam mari kita tujukan kehadiran Nabi SAW yang telah memberikan kita sumber inspirasi dan referensi kita dalam menempuh hidup ini. Yang kami muliakan Bapak Dr. Insinyur Ahmad Husin Lubis, MSc, Rektor Universitas Al-Azhar Indonesia periode 2017 dan juga Ketua Bidang Kerjasama Kelembagaan PPMIK AMKI. Kemudian yang kami hormati dan banggakan para wakil rektor yang berhadir dan juga para dekan dan juga dosen-dosen senior ya yang telah berhadir bersama kita di sini. Kemudian tentu para tim ya Pak Ustadz ya dan tim juga yang telah bersama-sama menggerakkan yang selama ini kajian ba'da subuh ya. Di hari ini temanya adalah nilai-nilai Islam dalam kehidupan. Kemudian yang saya cintai dan banggakan seluruh mahasiswa yang hari ini ikut beserta dalam rangka mendengarkan dan juga mungkin juga bisa dapat mempertanyakan, berdiskusi lah ya tentang bagaimana nilai Islam dalam kehidupan kita dengan Bapak Dr. Ahmad Husin Lubis ini. Tentu kita sangat beruntung ya. Bapak Dr. Ahmad Husin Lubis dalam waktu yang sangat padat beliau berkesempatan memberikan kita hari ini ilmu pengetahuan, memberikan hari ini sumber inspirasi, dan juga memberikan hari ini kepada kita sebagai sumber referensi kita dalam menempuh hidup ini, dalam kehidupan kita, sehingga nilai-nilai yang kita islami ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Tentu kesempatan baik ini tolong ya pada adik mahasiswa sekalian untuk betul-betul diikuti secara serius karena ini kesempatan seperti ini sangat langka. Jadi diikuti, disimak, kemudian nanti bisa diajukan pertanyaan-pertanyaan yang kalau mungkin ya ada pertanyaan yang ingin diajukan, kesempatan ini digunakan sebaik-baiknya. Simak dengan baik, jadikanlah ini sumber inspirasi kita. Jadikanlah kajian subuh ini menjadi sumber referensi kita dalam menempuh hidup ini, sehingga kita betul-betul bisa dapat menerapkan nilai-nilai Islami dalam kehidupan kita, dan kita tahu bahwa kalau kita terapkan ini maka kita akan menjadi manusia-manusia yang memiliki akhlak mulia dan tentu membawa rahmat bagi sekalian alam. Saya kira demikian. Sekali lagi terima kasih Pak Dr. Ahmad Husin Lubis. Terima kasih Prof. Arif. Oke. Kemudian juga kepada tim ini, Ustadz kita ini luar biasa, Ustadz Sulaiman yang sangat aktif ini Pak. Ini pas kali kedua apa namanya itu utuh Pak. Oke. Oh, saya kira demikian ya. Akhirul kalam saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Rektor yang telah memberikan sambutan. Kemudian untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita silakan Bapak narasumber kita, Bapak Dr. Insinyur Ahmad Lubis, yang akan menyampaikan materi pada kajian ba'da subuh ini dengan tema nilai-nilai Islam dalam kehidupan. Insya Allah sekitar 40 menit Bapak ya, Insya Allah. Baik. Jadi nanti di ujung kita berikan kesempatan juga untuk adik-adik untuk bertanya atau tanya jawab. Tapi di sela-sela kegiatan materi juga kami mempersilahkan Bapak jika ingin bertanya. Baik, terima kasih Bapak. Dipersilakan dengan segala hormat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Wa qul ja'al haqq wal haqqul batil innal batila kana zahuqa. Yang saya hormati dan muliakan Profesor Jasman J. Ma'ruf, SM MBA, dan seluruh jajaran Wakil Rektor,
para dekan, para tim manajemen Universitas Teguh Umar, tentunya para dosen yang dimuliakan Allah, dan tentunya yang kita cintai para mahasiswa UTU yang alhamdulillah hadir pada pagi hari ini. Pada hari ini satu saat ya kira-kira 2 minggu yang lalu Pak Sulaiman Ali menyampaikan kepada saya apakah bersedia. Saya kalau sudah ditanya seperti itu mengatakan tidak, agak repot ya, apalagi sama-sama di AMKI. Beliau menyampaikan sesuatu terkait dengan pendidikan karakter. Saya tentunya bukan seorang ahli di bidang karakter, jadi saya mungkin mendekatnya secara umum dan mungkin isinya mungkin banyak hal terkait dengan karakter ini. Jadi saya minta izin kepada Pak Sulaiman Ali supaya kira-kira bagaimana membawa nilai Islam ke dalam kehidupan. Jadi itu kira-kira yang bisa disampaikan. Kalau background saya sendiri sebenarnya materials engineering, jadi berbeda dengan substansi agama, tetapi di dalam pendekatan integrasi Islam dalam lintas disiplin ilmu tentunya ini semua disiplin ilmu itu memang ada nilai-nilai Islam di dalamnya, dan di sana jadi tidak ada alasan bagi setiap orang yang mempunyai background yang berbeda-beda. Tentunya Islam telah mengajarkan kita terkait bagaimana Islam di dalam lintas disiplin ilmu ini. Jadi saya mencoba mengangkat hal ini, dan mohon maaf nanti kalau ada hal yang agak kurang, mungkin Pak Sulaiman Ali nanti menambahkan para Bapak Ibu yang memahami banyak agama, karena yang akan saya sampaikan ini tidak sesuatu yang baru, sesuatu yang biasa kita dengar malah dari kecil, tetapi bagaimana membawanya ke dalam kehidupan, mungkin kita punya pengalaman yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya, Profesor Ma'ruf. Jadi ini bukan sesuatu yang spektakuler. Ini sesuatu yang biasa, tapi sangat fundamental di dalam agama kita yang mungkin banyak terlupakan oleh kita sendiri. Jadi saya mohon izin share screen ya Pak Prof. Ma'ruf, biar kita ikutin sama-sama ini, khususnya kepada adik-adik ya, coba kita lihat. Adik-adik juga mengalami hal ini sebenarnya nanti ya. Tapi saya akan ini, jadi kira-kira topiknya itu yang bisa sampaikan kepada Pak Sulaiman Ali tentang nilai-nilai Islam dalam kehidupan. Jadi secara topiknya intinya adalah membawa nilai-nilai Islam ke dalam kehidupan. Ya. Bring Islamic values to life, to our life. Saya mulainya tidak dengan langsung ke substansi. Saya coba ini dalam kerangka membangun semangat kita. Coba kita lihat, mungkin saya besarkan saja ini supaya kita bisa melihatnya dengan lebih jelas. Ini secara singkat saja. Ini disampaikan bahwa daerah kita ini sejak masa-masa di awal-awal ini Masehi sampai dengan 500 sampai dengan sekarang, ternyata daerah Nusantara ini daerah yang sudah sangat aktif di dalam aktivitas ini ya, Nusantara. Dan di sini kita lihat perbandingan antar berbagai negara. Ini sengaja disampaikan karena dalam 5-10 tahun terakhir ini memang ada indikasi bahwa Asia ini kembali menguat ya, kembali ke zaman-zaman yang lalu. Ini ditunjukkan, sampaikan supaya kita, khususnya anak-anak muda, kalau kita Profesor Ma'ruf ya sudah hampir selesai nih umurnya, tetapi adik-adik kita, anak-anak kita yang ada di dunia kampus sekarang, mungkin di dunia pendidikan dasar dan menengah, ya, mereka akan dihadapkan satu kondisi yang betul-betul sangat challenging ke depan. Makanya hal ini diangkatkan kembali, ternyata bahwa Indonesia termasuk salah satu daerah yang ya saya kira kita tahu bahwa Aceh, Samudra Pasai, dan itu daerah yang sangat maju pada masa lalu. Jadi ini menumbuhkan pride, kebanggaan, semangat kepada adik-adik kita supaya tentu supaya belajar. Saya tidak akan jelaskan secara detail hal ini. Ini hanya memberikan gambaran bahwa kita pernah jaya dan kita pernah aktif dan berkontribusi ke dalam dunia ini. Kemudian
Nah, ini ditunjukkan juga di sini bahwa dalam perjalanan sejarah, ya Indonesia ini Islam itu memberikan banyak kontribusi ke dalam dunia ilmu pengetahuan, khususnya di dalam masa Golden Age abad ke-7 sampai dengan abad 12. Ya, kita bisa melihat nama-nama besar para ilmuwan Muslim pada masa itu. Dan kami juga bangga dari Al-Azhar di sini, Universitas Al-Azhar itu kira-kira hampir 1070 tahun yang lalu sudah ada, dan nama itu ada di Al-Azhar Indonesia sekarang karena diamanahkan oleh Profesor Mahmud Saltut. Saya kira kita kenal dengan nama itu, Rektor Al-Azhar Kairo pada masa itu datang ke Indonesia. Dan satu lagi ini perguruan tinggi besar di Maroko, Al-Mukarrawin, ya. Itu termasuk perguruan tinggi yang tua. Jadi kita umat Islam patut berbangga bahwa Islam pernah berkontribusi dan mudah-mudahan terus berkembang, dan inilah yang sedang dipikirkan oleh AMKI, bagaimana menyiapkan pemimpin-pemimpin masa depan. Anak-anak kita di Indonesia ini terhimpun dalam Asosiasi Masjid Kampus Indonesia. Saya kira UTU salah satu yang aktif di dalam asosiasi tersebut. Ya, kita memang sedang mempersiapkan segala sesuatunya. Mudah-mudahan Pak Prof. Mahruf, anak-anak kita yang dari UTU ikut bergabung di dalam berbagai aktivitas yang nanti akan di-run. Dan di sana mereka akan membangun network sendiri. Seperti kita dulu, Profesor Ma'ruf, kalau kita ingat bahwa kita juga dibesarkan salah satunya oleh masjid. Kita mengenal tokoh-tokoh besar pada masa itu, ada Pak Profesor Imaduddin, ada Ahmad Sadali, ya, ada Nukman, ya, yang arsitek yang Islam yang salah satu yang terbaik, ya. Nah, itu ada di Salman sana, ya. Nah, itu kita bangkitkan kembali ke seluruh Masjid Kampus Indonesia ini. Saya kira UTU, ya, Pak Profesor Ermawan sering sekali menyebut Universitas Teguh Umar nih, Pak Profesor Ma'ruf. Jadi beliau sangat punya terkesan yang baik sekali terhadap Teguh Umar. Yang mudah-mudahan ini doa kita bersama supaya anak-anak kita pun nanti maju dari sana, dan juga di kampus-kampus lain tentunya. Kita juga amin. Dan semangat fastabiqul khairat, sama-sama kita maju, sama-sama kita berlatih berkompetisi untuk kemajuan bersama. Nah, jadi gambar ini menunjukkan bahwa Islam banyak sekali kontribusinya. Ya, jadi ini kalau kita lihat yang di ujung-ujung ini yang melangit yang cepat sekali ini ya, setelah ketemu ini mesin uap, ya. Jadi tapi dasar-dasar ilmu pengetahuannya dikembangkan oleh Muslim scientist pada masa itu, di masa Islamic Golden Age. Saya kira kita lanjut. Ini berkembang terus ini sampai dengan sekarang ini kita menghadapi berbagai tantangan global. Ini sengaja disampaikan supaya adik-adik kita, ya khususnya tentunya dosen-dosen kita dan kita semua bersama-sama di sini melihat bahwa dunia ini sedang dalam perubahan ya, yang begitu pesat. Dan beberapa hal yang perlu kita perhatikan, menurut hemat saya, salah satunya adalah 17 aspek Sustainable Development Goals-nya United Nations. Kita tidak bisa menafikan ini karena ini adalah pemikiran dari tokoh-tokoh besar pimpinan dunia dari 185 negara, lebih dari 185 negara yang sepakat bagaimana membangun dunia ini dengan lebih baik ke depan. Saya kira dalam spirit 17 aspek Sustainable Development Goals itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Malah ajaran Islam ya saya kira ini lebih maju dalam pemikiran-pemikiran hal ini. Ya, kemudian di sini ada bonus demografi yang saya kira ini perlu menjadi perhatian kita juga. Nanti kita lihat detailnya bagaimana itu, ya. Karena Indonesia termasuk salah satu negara yang diberi Allah rahmat, memiliki angkatan kerja umur 19 sampai dengan 55 tahun dalam jumlah ratusan juta, ya, lebih dari 130 juta. Kalau ini kita tidak benahin, tidak beri pendidikan yang tepat sesuai dengan masanya, tentunya tidak masa sekarang, masa mereka nanti memimpin. Dan sekarang sudah mulai ada tanda-tanda yang tidak kita duga dalam 2 tahun terakhir terjadi reformasi besar-besaran dalam dunia pembelajaran pendidikan dengan terlibatnya IT, teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian arus globalisasi juga kita tidak bisa nafikan. Ya, saya kira Aceh merasakan sendiri, seluruh negara di dunia merasakan sendiri, dan kota-kota besar di Indonesia juga merasakan sendiri. Dengan ada pandemi lagi, bukan main, campur semua. Sehingga kita memang harus hati-hati mempersiapkan
bagaimana arus mobilitas sumber daya manusia itu sangat betul-betul dinamis. Orang lain bisa kerja di Indonesia, kan kita punya kesempatan di sana. Tapi bagaimana mempersiapkan supaya kita lebih siap dari orang lain, sehingga penetrasi antara masuk dan keluar itu berimbang, sehingga neraca jam kerja ada di dalam bumi Indonesia ini. Kemudian indeks pembangunan yang ditandai dengan adanya aspek pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, Indonesia tidak di tengah-tengah terus, ya. Jadi dari sekian ratus negara, lebih kurang dari tidak lebih dari 200 negara, Indonesia berada di 100 berapa, ya. Jadi masih terus perlu kita tingkatkan dari aspek pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Kemudian usaha mikro, ini tidak bisa kita nafikan. Saya kira Profesor Ma'ruf bergerak dalam hal ini karena di bidang ekonomi, usaha kecil menengah di setiap negara, lebih dari 90% seluruh ekonomi negara dimanapun di dunia ini ditopang oleh usaha mikro, kecil, dan menengah ini. Nah, tentunya di Indonesia lebih banyak umat Islam yang berada di sini, dan kita bisa melihat kualitas pada usaha mikro, kecil, dan menengah ini perlu terus ditingkatkan. Ini adalah tantangan bagi dunia perguruan tinggi, dunia kampus, dan juga tentunya menjadi sesuatu yang perlu diperhatikan oleh mahasiswa. Islamic City Index, walaupun kita negara Islam, tetapi yang tinggi nilainya bukan kita. Memang ada beberapa faktor yang tidak semuanya sebenarnya bisa diinin kepada faktor Islami, tetapi paling tidak ini mencambuk kita supaya Islamic City Index ini ya negara Islam yang harus ada di dalamnya. Tidak ada pun satu negara Islam masuk dalam top 10 list, ya. Kemudian industri 4.0, ini sesuatu yang mungkin juga perlu menjadi perhatian kita, karena ini industri 4.0 dan COVID-19 ini adalah tantangan dunia perguruan tinggi. Saya kira ini tantangan kita sekarang ini yang perlu kita perhatikan. Jadi saya kira ini mencoba membuka mata kita semua sebelum kita nanti masuk kepada bagaimana kita persiapkan SDM yang betul-betul siap impaknya, siap efeknya, dan juga kemampuan daya saing globalnya cukup kuat. Ini kira-kira tadi disampaikan 17 Sustainable Development Goals, mungkin kita bisa lihat satu-satu, tetapi kalau kita lihat dari sini, masalah kemiskinan, kelaparan, kesejahteraan, kualitas pendidikan, saya kira kita semua concern di sini, ya, concern di sini. Jadi dari 17 aspek ini, saya kira tidak ada bertentangan dengan kita. Kesamaan gender kita juga di dalam penghargaan kepada wanita cukup tinggi, jadi kita juga sebenarnya kesempatan kita di dalam United Nations memperkenalkan Islamic values itu ke masyarakat global. Kemudian, ini saya tambahkan saja di sini, ada 17, ya, harusnya 18 dilengkapi dengan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin. Jadi Islam saya kira, ya, saya kira kita berinteraksi dengan dunia luar, ya, orang-orang asing, mungkin kita waktu sekolah. Kalau kita lihat waktu kita berinteraksi dengan masyarakat asing, saya tekankan kepada adik-adik kita yang sekarang, anak-anak kita yang ada di dunia kampus, jangan takut pergi kemana saja di dunia. Ya, tunjukkan you are a Muslim, you are a good Muslim. Makanya kita termasuk ini salah satu yang memang harus mempromot Islam dengan cara kita berperilaku terhadap nilai-nilai Islam yang sangat mulia ini. Saya ini dalam pengalaman berinteraksi dengan berbagai komunitas yang berbeda agama, berbeda bangsa, mereka juga bisa melihat kita bahwa kalau kita menjaga nilai-nilai Islam kita, mereka yang memperhatikan itu. Jadi ternyata mereka juga mempelajari tentang Islam, malah mengatakan Islam is a great religion. We read about Islam, Mr. Ahmad. Don't worry, stay home, homey with us. Islam is a great religion. Jadi ini sengaja saya sampaikan di depan adik-adik yang mungkin nanti ingin sekolah tinggi keluar negeri sana atau tetangga kita. Jadi jangan takut, kita punya nilai-nilai yang agung. Ini yang perlu kita camkan. Kemudian ini tadi bonus demografi, terlihat cukup banyak angkatan kerja kita. Jadi kalau kita tidak benahin ini, bukan repot sekali, bukan bonus demografi, tapi bisa berubah menjadi bencana demografi, tapi itulah yang kita hindarin. Pemerintah dalam berbagai institusi, baik swasta dan pemerintahan,
hal ini dikembangkan. Bappenas ini mudah-mudahan UTU bisa dealing dengan Bappenas bagaimana mempraktekkan ini dari sekian banyak 17 aspek tadi. UTU juga mempersiapkan diri dalam hal ini. Saya kira di dalam AMKI kita bahas ini dengan undang Bappenas. Pak Manu Arfa juga kita undang pada satu saat yang lalu. Kemudian di sini kira-kira ini strata daripada secara umur jumlah SDM kita sesuai dengan umur. Inilah yang mungkin perlu menjadi perhatian dunia pendidikan, tentunya dari dunia kampus, khususnya UTU, Al-Azhar, ITB, UGM, sebagainya. Kita sama-sama mempersiapkan SDM kita, terutama yang adik-adik kita ini yang umurnya masih di bawah 20 tahun. Jadi ini sesuatu tantangan yang perlu kita perhatikan bersama. Ini adik-adik, kalian adalah dalam masa ini, kalau salah desain dalam 30 tahun mendatang mengenai pendidikan, inovasi, teknologi, dan sebagainya, saya kira ini punya konsekuensi yang cukup besar kepada Indonesia secara bangsa. Saya teruskan. Ini ada pesan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Sungguh mereka akan menghadapi masa yang berbeda dari masamu. Ini Pak Profesor Ma'ruf dan seluruh jajaran pimpinan dan yang hadir pada saat hari pagi ini perlu menjadi perhatian kita bersama. Ini ya. Kalau kita tidak mempersiapkan IT beberapa waktu yang lalu, kemudian kita masuk ke COVID 2019, mulai dari 2 tahun yang lalu, mungkin kita semua akan kerepotan menghadapi dunia pendidikan kita. Kita sedih sekali melihat pesantren kita tidak semua memiliki akses yang optimum, yang memadai dalam kerangka untuk mengembangkan pendidikan selama COVID ini. Ya, mudah-mudahan ini segera berakhir dan bisa kembali tatap muka sehingga sekolah-sekolah pesantren kita yang jumlahnya ribuan itu tidak berkepanjangan menghadapi suasana yang tidak ideal ini. Oke. Nah, ini kira-kira salah satu tadi disampaikan dalam masa-masa sekarang ini pengaruh industri 4.0 dengan COVID ini terus harus diperbaiki, dipersiapkan. Terutama di dalam industri 4.0 ini, ya, ini kan kita tahu perubahan dari industri 1.0 sampai kepada 4.0 ya akibat adanya memang perubahan budaya. Kalau di 4.0 ini memang super highway, information super highway oleh Al Gore pada beberapa waktu yang lalu, waktu masa Bill Clinton. Ini Amerika mengembangkan hal ini dengan baik sekali. Kebetulan saya pada saat itu research di Oak Ridge National Laboratory, saya menggunakan satu alat transmission electron microscope pada saat itu yang melihat bagaimana atom-atom di dalam materials memang benar adanya yang Allah ciptakan sebesar Zahra, ya, ukuran nanosize. Itu kerjasama antara riset Amerika dengan Australia, masing-masing di tempatnya, di labnya masing-masing, satu di Australia, satu di Amerika, kebetulan di Tennessee. Itu bisa mereka membahas satu material yang sedang dilihat di bawah transmission electron microscope. Itu akibat memang dampak daripada industri 4.0 di mana peranan IT teknologi sangat mempengaruhi. Sekarang ini memang kita di-challenge, saya kira oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengenai human literacy, data literacy, dan teknologi. Saya kira pengalaman umat Islam, ya, apalagi selama 2 tahun terakhir ini dalam masa pandemi, ya, ada hikmahnya. Ya, jadi Allah memang selalu mengimbangi. Kalau ada satu bencana, kita harus ada mengambil hikmahnya. Ternyata banyak sekali hikmahnya. Teman-teman yang tidak pernah ketemu 30 tahun, kita ketemu di dalam Zoom. Jadi ini memang kita sedang ditekankan oleh pemerintah, human literacy, bagaimana supaya kita memahami tentang aspek-aspek kemanusiaan lebih dalam lagi. Data literacy tidak bisa disangkal lagi bahwa ini adalah tentang bagaimana kita ini big data, ya, big data salah satu aspek daripada ini dan bagaimana mendesain supaya informasi itu tidak mubazir. Itu dikelola dengan baik. Dikenal dengan istilah juga knowledge management system sebagai repository penyimpanan data-data yang penting, yang bermanfaat, yang bisa di-share kepada umat manusia. Saya kira ini tantangan umat Islam yang betul-betul challenging. Salah satu
Mungkin Bapak-Bapak mengenal Dr. Ahmad Totonji dari IIIT, the International Institute of Islamic Thought, Virginia, dan sekarang beliau ada di Riyadh, bolak-balik ke Turki dengan Riyadh. Beliau mengatakan abad 21 adalah abad milik umat Islam. Ya, setelah beliau punya pengalaman 60 tahun di dalam dakwah internasional ini, beliau hubungkan satu dot dengan dot yang lain. Beliau melihat abad 21 adalah abad umat Islam, dengan catatan umat Islam memang harus siap dan terus menekuni. Ini adik-adik sengaja disampaikan Prof. Mahrud pada pertemuan ini, Pak Sulaiman, kepada kita semua, dan khususnya pada adik-adik kita, supaya mereka siap dengan perubahan-perubahan itu. Tentunya teknologi literasi. Saya kira ini yang ingin disampaikan pada pertemuan pagi ini. Kemudian kita, coronavirus kita sudah paham, mungkin kita tidak usah bahas terlalu dalam ini, kita sudah mengalaminya, kita sudah juga kena, dan mudah-mudahan kita sekarang ini pada masa endemi, mudah-mudahan segera berakhir, dan kita tetap siap dan menjaga protokol kesehatan. Ya, kita dalam 2 tahun terakhir ini kita dipaksa membudayakan. Ya, jadi jangan lengah juga. Walaupun sudah seperti ini, protokol kesehatan tetap kita pertahankan. Oke. Nah, bagaimana ke depan? Tadi sebagai ilustrasi berbagai hal yang saya kira hal-hal yang kita harapin pada masa ini, yaitu perlu dibukakan wawasannya kepada kita semua, supaya kita bisa bersama-sama adik-adik kita, anak-anak kita yang ada di dunia perguruan tinggi, di dunia pendidikan dasar menengah semua, supaya betul-betul disiapkan dengan sebaik-baiknya. Itu adalah tanggung jawab dunia pendidikan. Bagaimana ke depan? Ini setelah corona ini banyak sekali hal-hal yang berubah ini. Ini saya ambil dari beberapa, ini dari satu mungkin tidak semua kita bahas di sini. Bagaimana perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat. Salah satunya adalah social capitalism. Ini juga menjadi perhatian oleh orang-orang di luar Islam. Selama COVID-19 ini, terperhatikan banyak sekali, terlihat filantropi Islam itu. Di mana masyarakat Islam itu saling care, saling mungkin saling menulis terhadap pengalaman-pengalaman masa COVID. Rupanya ini terperhatikan oleh para penulis-penulis di luar Islam. Sehingga mereka wonder, Islam itu apa? Memang kita dikenalkan sebagai negara filantropis, salah satu negara yang top list negara filantropis. Nah, ini saya kira sesuatu yang baik untuk umat Islam dan juga baik untuk Indonesia. Digital transformation, saya kira kita alamin, ya, on-demand workforce. Ini juga sesuatu yang kita alamin. Kemudian healthcare reform, ini juga sesuatu yang kita alamin sekarang ini, ya, dengan adanya COVID ini, bagaimana masalah kesehatan perlu dibenahi. Supply chains, bagaimana pergerakan barang-barang. Kita lihat, khususnya Jakarta mungkin ini Pak Prof. Mahruf, lintas Gojek itu bukan main, ya. Kita jarang ke mall sekarang ini, jarang ke pabrik, kita segala sesuatunya digital. Jadi workplace ini adalah semacam kita co-working space yang kita lihat banyak sekali orang-orang, anak-anak muda bekerja virtual. Mereka tidak butuh kantor, tapi mereka sewa aja ruang-ruang kecil di tengah-tengah kota, di restoran-restoran, mereka bekerja di sana dan menghasilkan uang. Jadi ini sesuatu budaya yang sangat berbeda. Kemudian di sini ada upskilling dan reskilling. Di sini akibatnya perubahan-perubahan. Ini orang yang kurang merasa kurang dalam keahliannya, dia tambah keahliannya, atau dia merubah keahliannya ke keahlian yang lain karena dipaksa oleh keadaan. Ini berubah tempat kerjanya. Jadi ini sesuatu yang menjadi perhatian kita semua. Yang paling ini adalah bagaimana kita membangun mindset baru di dalam menghadapi suasana sekarang ini. Inovasi tidak bisa dihindarin, sesuatu yang mungkin menjadi ujung tombak. Katanya to innovate or to die. Jadi inovasi adalah DNA dari perubahan-perubahan yang ada. Kemudian ini salah satu yang kita dapat dari ini, salah satu aspek yang diputuskan dalam pertemuan rektor di Praha April 2016 yang disebut ada 5 megatrend. Pertama, teknologi digital. Dalam kerangka intinya adalah bagaimana akses manusia kepada dunia ilmu pengetahuan, kemudian integrasi dengan industri, yang saya kira sekarang ini pemerintah Indonesia sedang concern dalam hal ini, bagaimana supaya anak-anak kita dalam MBKM, Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka,
mendapatkan akses ke dalam dunia industri. Kemudian di sini ada mobilitas global, jadi akibat ada globalisasi. Nah ini jadi yang mobilitas global ini bukan SDM sembarangan, orang-orang SDM yang berilmu, mempunyai keahlian dan sebagainya. Jadi inilah tantangan kita. Kemudian persaingan mendapatkan kesempatan untuk riset strategis. Kemudian akses kepada dunia pengetahuan dan tadi teknologi digital. 5 ini adalah mega trends. Yang kita di Indonesia ini di perguruan tinggi Islam dan umumnya di Indonesia perlu memasukkan unsur-unsur ini karena tidak disinggung sama sekali di sana. Jadi ini sesuatu yang perlu kita perhatikan. Ini nanti bahan bisa saya kirimkan kepada Pak Sulaiman Ali untuk menjadi perhatian kita bersama. Kemudian mulai kita masuk ke arah yang diharapkan oleh Pak Sulaiman Ali dan tentunya oleh Pak Rektor sendiri. Ini kita masih ingatlah ini saya kira salah seorang tokoh Islam pada masanya, beliau hidup antara 1849 1905. Di sini memang kalau kita lihat semenjak Islamic Golden Age, jadi mulai abad 12 itu terjadi degradasi terhadap gemilangan Islam itu pada masa itu, dan Muhammad Adu pada saat itu pergi sekolah ke Barat. Beliau memberikan komentar yang sangat dikenal pada masanya, yang sampai sekarang juga rupanya pandangan beliau itu masih terasa sampai sekarang, belum banyak perubahan. Nah, itulah menjadi challenge kita, bagaimana umat Islam yang sebenarnya dilatih dengan praktek-praktek keseharian yang baik sebenarnya, tapi belum menunjukkan etos kerja yang baik, ya. Kemudian reputasi yang secara umum, ya. Ini dia mengatakan, I went to the West and saw Islam, but no Muslims, and I go back to the East and saw Muslim, but no Islam. Jadi ini satu pukulan kepada umat Islam sebenarnya. Di Barat beliau melihat Islam, tapi tidak ada Muslim. Jadi tentunya apa yang maksudnya itu? Jadi segala sesuatunya kok seperti syariah, ya. Jadi ada Islam di sana karena mungkin develop by system dan sebagainya. Waktu dia kembali ke timur, tapi no Muslim di sana, ya. Kan sedih sekali. Waktu dia pulang kampung, dia lewat banyak Muslim, tetapi tidak ada sifat-sifat Islami itu di dalam masyarakatnya. Ini saya kira menjadi tantangan kita bersama, terutama adik-adik juga ke depan. Ya, coba bagaimana merubah image ini. Kemudian ini adalah data-data internasional saya. Ini sebelum COVID yang saya dapatkan ini. Belum lagi mendapatkan data-data yang setelah COVID, mungkin juga ini banyak perubahan. Tapi ini menunjukkan data-data yang perlu menjadi cambuk bagi kita. Memang kita tidak terlalu di bawah, tapi juga kita perlu meningkatkan, ya. Dari 180 negara, dari corruption perception kita 85, ya harusnya terus ditingkatkan supaya menuju satu. Karena ada Islam di dalam Indonesia ini. Ya, jadi perlu ini. Kenapa topik ini menjadi penting bagi kita? Bring Islam to our life. Ini sesuatu menjadi tanggung jawab kita bersama. Mungkin by system, mungkin ada yang kurang di antara kita ini, mungkin ada sistem yang kurang. Ini yang menjadi tantangan kepada kita. Kemudian di dalam buku yang saya pernah baca oleh Stephen Garely, top competitors dari 60 negara, kebetulan di 60 negara ini, jadi Indonesia kita bangga karena masuk di dalam negara yang diperhitungkan di dunia. Tetapi kita juga perlu aware dan perlu waspada dan perlu memberikan perhatian besar kepada bagaimana pengembangan adik-adik kita, anak-anak kita, agar mereka memimpin Indonesia yang jaya, yang maju, yang berpengetahuan dan sebagainya di masa depan. Ini adalah tantangan kita bersama. Kemudian ada Global Innovation Index, kita masih 85, ini turun naik, yang pernah kita naik itu dari tingkat inovasi, tapi turun lagi. Kemudian ada indeks daya saing, kita juga ini juga turun naik, tapi kita ya alhamdulillah bersyukur dan terus harus ditingkatkan. Kemudian bagaimana meningkatkan sumber daya manusia, human capital Indonesia agar imtak dan iptek serta daya saingnya kuat. Saya sengaja memasukkan unsur tidak saja sumber daya manusia, tetapi human capital, modal manusia. Saya kira paradigmanya sekarang ini sangat dinamis, ya. Sumber daya manusia itu yang agak statik, karena kita dalam dunia perguruan tinggi,
kita mungkin lebih concern di dalam memperhatikan human capital ini supaya anak-anak kita ini memang betul-betul menjadi pembudaya pembudaya kerja keras, pembudaya bagaimana supaya pengetahuan itu terus dikejar. Mari kita sama-sama melihat kata-kata Quran yang disetir oleh dalam surat An-Nisa ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan bi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Yang artinya kira-kira seperti ini, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Nah, ini sesuatu yang tadi terlihat dalam bonus demografi, bagaimana kita mempersiapkan anak-anak kita ini supaya mereka terus maju dan bisa berkompetisi dan terus hidup dan meneruskan apa-apa yang sudah dicapai sekarang dan tentunya memperbaikinya. Nah, saya kira ini adalah bagaimana tantangan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang kuat. Nah, kemudian saya sengaja jadi banyak sekali aspek-aspek yang positif dalam Islam ini, tetapi tidak mungkin kita bahas semua. Yang sangat fundamental yang perlu menjadi perhatian kita itu salah satunya adalah yang memang dekat dengan pendidikan. Nah, ini 3 essential elements in Islam for human capital development. Nah, saya agak tergang ini terus melihat 3 aspek ini sesuatu yang perlu terus kita perhatikan dalam pengembangan human capital kita, khususnya anak-anak kita. Ya, ini kan sesuatu yang kita dapat dari kecil sebenarnya. Tapi pemaknaannya memang harus didalami. Terlihat memang 3 aspek, ya, iman, Islam, dan ihsan. Yang ini sebenarnya ada ceritanya bagaimana ini lahir istilah Islam, iman, dan ihsan ini. Ada dalam catatan saya mungkin sampaikan aja secara dalam bahasa Indonesia saja, bahwa ada satu pertemuan Rasulullah dalam satu masjid, di mana di sana hadir Umar bin Khattab. Dalam pertemuan itu hadir seorang yang berbaju putih, itu dalam cerita hadisnya itu. Ini salah satu hadis Arba'in, ini hadis yang sangat terkenal yang ini dalam masa-masa awal kenabian Rasulullah. Ini terjadi. Jadi orang yang berbaju putih itu bertanya kepada Rasulullah tentang Islam, tentang iman, dan tentang ihsan. Dan dia ditanyakan juga tentang hari kiamat. Waktu ditanyakan tentang Islam, mahwal Islam, Rasulullah menjawab, ya, Islam itu adalah ya pertama tentunya mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian sholat, kemudian puasa, zakat, dan haji. Itu seperti yang kita kenal. Kemudian mahwal iman, Rasulullah menjawab, iman itu adalah percaya kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, Rasul, kemudian hari kiamat, dan juga kepada qadar dan qadar. Kemudian ditanya, mahwal Islam, ihsan. Ihsan itu adalah kalau kita dalam beribadah seolah-olah kita melihat Allah, pada kenyataannya kita tidak melihat Allah, Allah melihat kita. Inilah satu esensi yang penting yang mungkin kita banyak lupa tentang ihsan ini. Ya, dalam selama ini kita mungkin dari waktu kita pengajian masa kecil, itu Ustadz suka nanya itu, ya, kan kita berdasarkan hafalan. Jadi tidak sekedar hafalan, tapi bagaimana memaknakan seluruh aspek-aspek dalam Islam iman tadi, supaya kita mencapai muhsinin, ihsan. Jadi ihsan itu tidak bisa didapatkan begitu saja, sampai kepada satu state of mind bahwa kita merasa diperhatikan Allah. Inilah yang mungkin menjadi kelemahan umat Islam sekarang ini, karena tidak banyak melupakan ihsan ini. Dalam Islam ini sendiri, ya bagaimana mengerjakan sholat supaya konsisten, kita bisa merasakan kalau sholat kita benar, sholat kita betul-betul kita hayatin dengan baik. Perasaan kita juga berbeda, state of mind kita juga berbeda, ketakwaan kita juga berbeda.
Nah, jadi ini yang perlu dilatih dari ini untuk anak-anak kita ini. Nah, kita berusaha memaknai apa itu makna daripada dua kalimat syahadat, apa itu sholat, ya. Katanya sholat bisa menjauhkan kita dari perbuatan yang baik, yang jelek. Nah, itu semua itu harus didalami. Bagaimana makna puasa, inti daripada kejujuran, misalkan, dan banyak aspek lain yang bisa digali dalam puasa itu. Jadi memang ini simpel kelihatannya, tetapi maknanya dalam dan mungkin tidak habis-habis ini bisa dikupas karena masing-masing kita punya pengalaman sendiri. Ini big data sendiri ini terhadap bagaimana kita mengurai Islam ini ke dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita internalisasi nilai-nilai dua kalimat syahadat, ya, kalau kita we say dua kalimat syahadat, berarti kita harus komit kepada ajaran Allah dan Rasul. Salat, ya itu banyak sekali pembelajaran. Pembelajaran leadership ada di dalam sana. Pembelajaran ini kepatuhan di dalam melakukan tugas-tugas juga bisa kita maknain dari sholat ini. Ya, tomak ninah, ya, dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain dengan teratur dan baik. Nah, itu betul-betul ini banyak hal yang bisa di. Saya kira nanti guru agama kita bisa menjelaskan dengan lebih baik lagi secara mendalam. Bagaimana menerapkan Islam ini dari mulai yang ini TK, SD, SMP sampai ke dunia kantor ini pekerjaan. Ini yang mungkin kita kurang di dalam ini Islam itu. Ya, kalau kita lihat di negara-negara maju itu kan sebenarnya nilai-nilai itu mereka ciptakan, ya, kondisikan, kemudian mereka atur dengan SOP-SOP. Nah, ini yang mungkin perlu menjadi pembelajaran kita, bagaimana kita melihat Islam tidak sekedar menghafal daripada aspek-aspeknya, tetapi menjiwai, memaknai, mendalami, sehingga menghayati dan melakukannya. Nah, demikian juga ini. Nah, makanya Islam itu di dalam dunia pendidikan yang kita kenal dengan knowledge, skill, attitude, atau yang disebut dengan aspek kognitif, psikomotorik, dan afektif, itu sangat ini ada analoginya dengan iman Islam dan ihsan ini. Nah, bagaimana dengan iman? Nah, jadi kalau dengan iman itu kalau kita lihat dari percaya kepada Allah, berarti ya kita ingat 99 nama Allah itu. Kalau kita ingin menjadi salah satu di antaranya, misalkan ingin kaya, tapi tidak bisa maha kaya, nah, tentunya kita belajar. Ingin memimpin dengan baik, Azizul, kata sifat Allah yang memimpin. Nah, itu kita harus belajar. Jadi kita meningkatkan ilmu pengetahuan kita sebenarnya dalam bidang kepemimpinan, dalam bidang ilmu pengetahuan dan sebagainya sesuai dengan ada aspek yang nama-nama Allah itu. Nah, kemudian malaikat. Nah, malaikat itu kalau kita seorang yang bukan yang mendalami agama secara khusus, dari kacamata dunia teknokrat misalkan atau dunia ekonomi dan sebagainya, bisa melihat bahwa pekerjaan malaikat itu adalah obedience kepada Allah, kepatuhan kepada Allah, melakukan pekerjaan secara profesional, on time dan sebagainya. Jadi mindset ini yang perlu kita kembangkan kepada anak-anak kita tentang yang tiga aspek ini. Sampai kepada nanti percaya kepada kitab-kitab Allah. Tentunya itu sumber pembelajaran. Allah mengirimkan para nabi-nabi dan rasul ke segala komunitas di dunia ini. Itu tentunya ada pembelajaran di sana. Jadi mindset ini yang perlu dikembangkan sehingga kalau ini kita coba terus dalami, hayati, ya, iterasi dalam kehidupan sehari-hari kita, baca buku yang terkait dengan ini, ya. Jadi saya kira ini ada maksud Allah. Kenapa hadis ini diturunkan? Supaya orang-orang Muslim yang awam tidak mendalami khusus masalah agama, tentunya melihat tiga aspek ini sudah terhimpun di dalam dirinya, sampai kalau bangun tidur triple I, iman, Islam, iman, dan ihsan. Sehingga bisa terpimpin kehidupannya, tapi tetap terus mendalami kehidupan, mendalami aspek-aspek yang ada di dalamnya sambil lalu, ya. Makanya ini menjadi big data sendiri, ya, kalau ini dituliskan, apalagi kita punya budaya menulis. Kemudian sampai kepada ini Rasul. Rasul dalam konteks itu kan adalah Allah mengirim para Rasul untuk bisa mengatasi permasalahan-permasalahan pada zamannya dan pada tempatnya. Jadi mindset itu harus dikembangkan terus. Ya, apa yang terjadi pada masa-masa nabi-nabi itu, Rasul itu. Di situ adalah menjawab tantangan-tantangan masyarakat, kan kita tahu bahwa Rasulullah masa di Mekah
13 tahun dan 10 tahun di Madinah, yang menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sekitarnya. Termasuk Piagam Madinah, itu adalah salah satu contoh kepada umat Islam dan juga umat dunia ini, bahwa kearifan-kearifan di dalam Piagam Madinah itu bukan main kalau kita lihat ceritanya ya. Rasulullah sendiri aja bisa memiliki toleransi yang sangat tinggi di dalam sebelum menandatangani itu. Nah, seperti itu. Nah, ini yang perlu Pak Sulaiman Ali, ya, guru-guru agama kita mencoba membawa perspektif yang disesuaikan dengan kondisi sekarang, sehingga anak-anak ini terbuka wawasannya, kemudian thinking of the box, tapi dalam koridor ya ada nilai ini, aturan-aturannya. Iman Islam dan ihsan ada sunnahnya, ya. Nah, bagaimana Qur'annya? Karena di dalam Qur'an itu kata ihsan, kata Islam, kata iman berkali-kali diulang-ulang, itu ada catatan itu berapa ratus kali. Ya, dan bagaimana dengan hari kiamat? Hari kiamat ya perspektifnya mempersiapkan diri supaya kita punya rapor biru di dalam kehidupan kita sebelum menghadap Allah. Nah, ini mindset itu yang harus dikembangkan. Apa rapor biru itu ya? Ya, kalau kita bidang tertentu, dalamin hal itu, lakukan dengan baik, ya, transparansi, profesional dan sebagainya. Nah, kemudian hari kiamat, hari ini, qadar dan qadar. Nah, qadar dan qadar itu kalau dalam dunia eksakta itu clear sekali. Kalau ada sebuah batu benda dijatuhkan, dia turun ke bawah dengan mengikuti hukum gravitasi, sunatullah. Tapi kalau bagaimana dalam dunia manajemen, misalkan ini ada Pak Prof. Ma'ruf di sini, kalau kita ingin mengembangkan sesuatu, kalau prinsip-prinsip manajemen kita lakukan, ya, perencanaan, ya, kemudian bagaimana pengorganisasian, SDM-nya diatur, ya, pekerjaan-pekerjaan diatur dengan sebaiknya, dengan sampai controlling, tentunya dia mendekati hukum alam tadi. Dan saya kira teori-teori yang dikembangkan dalam ilmu sosial, ekonomi, sosial, politik, dan sebagainya, itu adalah peristiwa-peristiwa yang memang diuji ke konsistensinya, persistensinya, sehingga bisa jadikan teori dan itu dikembangkan, ya, pemikiran-pemikiran baru dalam hal itu. Nah, jadi ini yang menjadi perhatian kita, jadi merubah mindset, cara melihat iman Islam dan ihsan ini disesuaikan dengan perkembangan zamannya. Nah, kalau kita lihat itu semua, ini relevan sekali dalam kerangka untuk membangun kognitif aspek kita. Ya, nah itu tidak bisa dikatakan rukun iman secara langsung aspek kognitif. Nanti marah orang YIN, marah sama saya itu. Ya, kalau cara pandang seperti itu. Tapi bagaimana ini analognya dalam kerangka melihat rukun iman Islam itu sesuatu yang sesuai dengan aspek kognitif dan aspek psikomotorik, ya, karena di dalam rukun Islam kan kita berbuat. Nah, kalau di rukun iman ini ya mindset kita kembangkan. Nah, jadi ini adalah membangun knowledge building, di sini skill building. Nah, yang ihsan ini yang mungkin tidak terperhatikan banyak oleh kita semua. Nah, dengan tadi dikatakan bahwa setiap ibadah itu kita merasa diperhatikan Allah, disaksikan Allah, ya, dipantau Allah. Nah, kalau ada perasaan seperti itu, mudah-mudahan kita jauh dari corruption. Ya. Tidak berani itu orang-orang politik, ya, orang-orang yang diberi amanat yang tinggi tidak mungkin berani karena dia merasa dirinya dipantau Allah. Nah, ini yang perlu kita coba kembangkan. Kemudian setelah ini semua ini baru nanti naik ke ikhlas, ya, dan itqan, ya. Ikhlas dan itqan. Kalau ini tidak kita latih dengan baik, tidak mungkin, ya. Jadi usahakan supaya bangun tidur langsung the triple I. Islam, iman, dan ihsan. Nah, itu. Tapi ini kan tidak bisa tiba-tiba jadi harus dikembangkan secara sistematik dan juga dikembangkan dengan knowledge yang mengikuti hal itu. Jadi saya kira Allah punya maksud ini, gampang diingat, bagaimana tinggal mengembangkan dan menerapkan. Ya. Kalau ada sesuatu, lihat ini. Searching lagi, apa pada masa Nabi Sulaiman ada apa di sana persoalan, kira-kira apa itu. Nabi Musa, ya, jadi banyak hal yang bisa kita kembangkan. Ikhlas dan itqan, ya, itqan itu ikhlas itu, itqan itu adalah profesional, ketekunan di dalam menekuni sesuatu sehingga dia memang ahli sekali di bidangnya. Ihsan itu di dalam artikel saya mendapatkan artikel The Forgotten Sunnah. Isinya apa? Ihsan dan itqan. Ya, jadi kita perlu terus terang merubah mindset kita supaya kita bisa betul-betul membawa anak-anak kita pada zamannya dengan modal Islam, iman, dan ihsan ini,
ya anak-anak kita merasa ya, dekat dengan Allah, merasa diperhatikan Allah, dan mudah-mudahan itu memberikan dampak positif kepada kehidupan masing-masing. Nah itu ya. Nah, kita teruskan. Nah, ini tadi ininya dalil ini apanya hadisnya. Nah, ini cerita-ceritanya saya kira tidak perlu diulang lagi. Nah, kemudian ya saya tidak banyak yang saya angkat di sini. Tadi satu iman Islam dan ihsan menuju keikhlasan dan itqan ya. Nah, dan kedua ini ya sidik amanah tabligh fatanah. Ini adalah sifat Rasul ya. Sifat Rasul. Saya kira kita semua paham tentang hal ini. Ya gampang diucapkan, tapi bagaimana supaya ini ada dalam diri kita. Aspek kejujuran kita bangun terus ya. Dengan puasa seperti ini adalah latihan kejujuran sebenarnya. Makanya Allah katakan semuanya untuk kalian kecuali puasa untukku. The only one who knows you're fasting or not, only the God and you and yourself. Jadi hanya kita dan Tuhan yang tahu bahwa kita puasa atau tidak. Kalau pekerjaan lain ya, kalau sholat kita masih bisa dilihat kita sholat ya. Pergi haji kita bisa lihat pergi haji. Tapi kalau puasa tidak ada yang tahu, hanya kita sendiri dan Allah. Makanya tingkatan puasa ini tinggi sekali. Ya, makanya ini. Jadi ihsan itu juga salah satu latihan. Puasa itu latihan untuk ihsan juga itu. Kemudian amanah. Nah ini dia. Kalau kejujuran Allah ini bersifat dalam dirinya sendiri. Amanah ini kalau sudah berinteraksi dengan orang lain, dia bisa dikatakan amanah atau tidak, itu nanti tergantung bagaimana dia memberikan berperilaku terhadap orang tersebut. Nah, kemudian tabligh komunikatif, nah ini adalah terkait dengan bagaimana menyampaikan pendapat, pandangan, ya, ide, gagasan, dan sebagainya. Yang paling berat itu kalau di dalam buku Triple IT, Islamic Training for Islamic Workers, salah satu yang diajarkan di sana bagaimana seni mendengar. Jadi mendengarkan orang lain itu tidak gampang bagi orang-orang tertentu. Ya, jadi tabligh itu adalah salah satu yang penting di dalam sifat Rasulullah itu tadi. Kemudian fatanah, kecerdasan. Ini sesuatu ya tentang ilmu ya, keahlian dan sebagainya. Jadi sifat Rasul ini bukan main. Kalau kita lihat Stephen Covey dan sebagainya, para yang memberikan pelatihan-pelatihan tentang bagaimana membina ini pribadi itu tidak jauh dari sidik amanah tabligh fatanah ini. Ya, ini sesuatu yang baik sekali. Communication adalah one of the problems yang kita hadapi setiap saat sehingga kita timbul perbedaan pendapat dan mungkin juga tidak mau kalah dan sebagainya. Jadi ini penting sekali. Bagaimana aspek-aspek dari masing-masing kejujuran ini, masing-masing aspek ini. Ini bisa kita lihat di sini ya. Bisa kita kembangkan. Sidik ya bisa kita lihat bagaimana kita bisa mengembangkan integritas, komitmen, konsistensi, totalitas, responsibilitas. Nah ini aspek-aspek yang bisa kita kembangkan. Di Al-Azhar kami kembangkan ini Pak. Kemudian amanah. Transparansi, trust, akuntabilitas, totalitas, responsibilitas. Tabligh, ya, qaulan ma'rufah, kata-kata yang baik, sadida, karima, ya, maisura, laina, lemah lembut, open-minded, futuristic. Fatanah, ya ini. Nah, yang kita kenal dengan SMART, kalau kita buat project, specific, measurable, achievable, relevance, and time-bound. Nah, tentunya kebijaksanaan, profesionalisme di dalam melakukan pekerjaan, kesabaran dan literasi. Ini ada di ayat surat Al-Asr ini ya, dengan sabar ya. Nah, ini. Jadi nilai-nilai yang kita lihat di bawah sidik amanah tabligh fatanah ini adalah nilai-nilai yang dikembangkan dalam dunia profesionalisme. Ini. Jadi kita mencoba membawa nilai-nilai yang ada dalam Islam ini banyak sekali. Ini baru dua ini. Banyak sekali ya. Rasulullah kan dikirim wistu yutamima makarimal akhlak ya. Jadi diturunkan untuk memperbaiki akhlak manusia. Ini saya lihat ini adalah nilai-nilai pekerjaan yang kita hadapin sehari-hari. Jadi itulah salah satu kenapa perlu kita terus tingkatkan, pahamin, dalamin lagi apa-apa yang terkandung di dalam sidik amanah fatanah tabligh ini dan kita ajarkan di anak-anak kita sejak SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Cuma materinya beda-beda. Jadi pengemasan
pendidikan Islam itu dari mulai tingkat dasar sampai ke tingkat tinggi, mungkin perlu ada perubahan-perubahan mendasar, ya, sehingga mungkin di metodenya, ya, substansinya disesuaikan dengan umur dan sebagainya. Mudah-mudahan kalau ini mengelotok sepanjang masa pendidikan, 12 tahun ditambah dengan 4 tahun di SMA, masa 16 tahun tidak berubah. Nah, ini yang saya kira perlu menjadi perhatian kita. Banyak sekali hal-hal yang perlu jadi PR kita ini, ya. Saya kira ini. Nah, kemudian saya sampaikan ini tidak lama lagi, ini ada 2 slide lagi. Ini adalah hasil daripada yang perlu kita ketahui bersama. Mungkin Bapak sudah pernah melihat ini. Ini adalah sifat-sifat dari CEO, karakter CEO yang ideal, yang disurvei di 6 benua. Ya. Nah, lihat mana yang paling utama, kejujuran, ya. Visioner ini, berpikiran maju, kompeten. Jadi aspek kejujuran itu di nomor satukan. Ini yang perlu kita latih untuk anak-anak kita ini. Jadi anak-anak yang kita ini, yang saya dan cintai ini, coba perhatikan seluruh aspek ini, ya. Bagaimana supaya ini masuk ke dalam kalian coba cermatin dari sekarang ini. Kemudian, ya, itu bisa dibaca, bisa dipahamin. Nah, ini juga yang reason, yang paling. Kalau tadi kira-kira lebih dari 15 tahun yang lalu hasil riset itu. Tapi yang sekarang ini, 10 essential leadership qualities yang kita coba amatin hasil survei juga di beberapa ini internet keluar ini baru-baru saja ini. Ya, integritas itu ada aspek kejujuran di dalamnya. Ability to delegate, kemampuan untuk mendelegasi pekerjaan. Communication lagi kembali public, ya. Learning ability, influence, empathy, courage dan respect. Nah, jadi di sini adalah sifat-sifat yang seorang pemimpin itu tidak bisa datang begitu saja. Dia memang sudah punya modal yang besar di dalam perjalanan kehidupan dia. Beruntung bagi orang-orang mahasiswa yang diberi amanah untuk memimpin. Tolong ini nilai-nilai yang ada di sini kalian pelajarin dan kalian praktekkan dan baca buku, berinteraksi dengan para senior. Bila perlu datang ke rektor sekali-sekali, minta izin. Bagi ada yang berani kepada rektor, tentunya dengan tata cara yang santun, sopan. Kalau ada sesuatu yang tidak baik atau apa mungkin terlihat yang kurang ini, jangan demo, datang ke wakil rektor kita atau dekan kita, mungkin buat waktu kepada Pak Rektor. Kalau ini kita latih anak-anak kita, mudah-mudahan mereka lulus dari tempat kita, mereka akan betul-betul menjadi orang yang baik, ya, yang membawa Islam dalam kehidupan dia. Kemudian, ini sengaja saya ingin bawa di sini, ini penting sekali, ya. Cina kan kita tahu sama-sama mereka lagi maju-majunya sekarang, ya. Tetapi rupanya karena kenapa saya dapat ini? Saya dapat ini dari kunjungan ke Beijing. Karena di Al-Azhar itu ada salah satu namanya pusat bahasa Mandarin. Ada 6 tempat di Indonesia, satunya di Maranatha yang berkaitan dengan basis agama, ya, Maranatha dan Al-Azhar. Yang lainnya di perguruan tinggi negeri. Jadi waktu Pak Fasih Jalal diamanahkan sebagai dirjen pada saat itu, beliau punya hubungan baik dengan Cina, Hanban China, diktinya China, terjadilah hubungan yang baik dan kerjasama. Sebenarnya di luar negeri namanya Confucian Institute, tapi di Indonesia ini dengan pengertian 6 rektor turun ke Beijing, berangkat ke Beijing, meminta perhatian dari dikti China, jangan namanya Confucian Institute, tetapi pusat bahasa Mandarin. Ini ada yang dikembangkan mereka 18 aspek. The new interpretation of Confucian ideas. Confucian itu bukan agama, tetapi budaya, pemikiran-pemikiran, ya, perilaku. Ini dikembangkan. Jadi pemerintah Cina merasa memang mereka maju, tapi mereka menyadari ada hal-hal yang kurang di dalam hal-hal aspek yang lain. Mereka mengangkat ini kembali. Pada masa Mao Zedong, ini dihancurkan nih Confucian ideas ini. Tapi mereka sadar masyarakat bangsa Cina rusak ininya, moralnya, gara-gara itu. Mereka ingin kembalikan ini, jadi mereka ingin membawa Cina dengan nilai-nilai yang baik. Ini kalau kita lihat dari satu masing-masing ini tidak bertentangan dengan Islam sama sekali. Ya, ada honesty di sini, ya, ada humanity di sini, love di sini, ya, tolerance di sini. Jadi ini perlu menjadi perhatian kita juga supaya nilai-nilai Islam yang memang lebih agung, lebih sempurna, itu kita bisa terapkan ke anak-anak kita. Dan bagaimana mereka mencoba menerapkan hal ini? Mereka setiap tahun adakan pertemuan-pertemuan tahunan, ya, dari pusat-pusat Mandarin yang ada di seluruh dunia itu kumpul di Beijing setiap tahun.
COVID 2 tahun ini aja tidak ada pertemuan, tapi sebelumnya setiap tahun ada pertemuan. Dan mereka terus kembangkan hal ini. Jadi kita pun tidak boleh menafikan nilai-nilai Islam di dalam kehidupan kita. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan, Prof. Mahrub dan Bapak sekalian, dan adik mahasiswa dan anak-anak kita mahasiswa. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Kalau ada yang kurang adalah teman saya, kalau ada yang baik tentunya dari Allah SWT. Saya mohon maaf lancang menyampaikan hal ini. Saya tahu bahwa ini bukan bidang yang saya tekunin, tapi ini bisa coba ini kita share lah pengalaman yang ada yang saya alami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali. Baik, makasih atas paparan Bapak Dr. Ahmad Saya Lubis. stop share ya. Baik, ada yang raise hand nih, Pak. Jadi alhamdulillah sudah jam 7 lewat 5 menit. Oke. Partisipan yang sangat ramai nih, Pak. Dari 330 sekian. Saya lihat tadi ada juga hadir dari Bapak Riyadi dari dengan pendikar dari Untan nih. Pendikar. Ya, Assalamualaikum. Jadi ini dari Universitas Tanjung Pura nih Pak Rektor Pontianak Kalimantan Barat juga berhadir, ini dosen dari Universitas Tanjung Pura, beliau juga aktif. Terima kasih banyak atas kehadirannya Pak Riyadi. Baik, Pak Rektor. Ya, terima kasih sama-sama. Baik, untuk selanjutnya kita berikan kesempatan untuk adik-adik Bapak Ahmad Lubis. Insya Allah ini ada yang sudah raise hand, ada juga dosen yang sudah raise hand, ini kita berikan untuk adik-adik dulu, yaitu untuk dari sosiologi nih, Wasiul Husna. Kepada Adik Wasiul, dipersilakan. Singkat aja. Baik, terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Wasiul Husna dari Prodi Sosiologi Pak. Jadi seperti yang kita ketahui Pak, bahwasanya arus globalisasi ini tidak hanya membawa kita kepada arus yang positif, namun juga membawa us kepada hal negatif. Jadi yang ingin saya pertanyakan Pak, bagaimana cara kita mempertahankan dan menerapkan setiap nilai-nilai dalam agama agar kita tidak terjerumus ke dalam arus globalisasi yang tidak baik tersebut Pak. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini langsung atau dulu? Langsung boleh juga, Pak. Ya, terima kasih Ananda Wasiul Husna yang baik. Pertanyaan baik sekali. Tentunya dalam arus globalisasi ini kita memang harus aware dengan ya, sebagai pemerintah harus bisa melihat mana yang baik, mana yang buruk. Karena apa? Tentunya insya Allah banyak kebaikannya. Yang negatifnya mungkin perlu kita waspada terhadap nilai-nilai yang masuk ke dalam kita ini. Tetapi kalau dari sisi ilmu pengetahuan dan dari aspek SDM yang baik, saya kira ini sesuatu yang karena kita juga berkesempatan untuk masuk ke tempat orang lain. Jadi persoalannya adalah bagaimana kita mempersiapkan diri kita masing-masing secara pribadi dan bagaimana secara institusi juga kita mempersiapkan ini, bagaimana perguruan tinggi kita juga bisa mengambil hal-hal yang kalau ada kerjasama yang positif kita ambil, yang tidak ini kita tolak. Kita harus berani juga menolak sesuatu yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kita. Pengalaman saya di dalam berinteraksi dengan masyarakat internasional selama 10 tahun saya di Amerika, satu minggu pertama saya ke musola, ke masjid, ketemu orang Bangladesh, namanya Pak Dr. Muhammad Karim, beliau itu dekan di perguruan tinggi yang Kristen sebenarnya. Saya di perguruan tinggi Kristen pada saat itu dikirim pemerintah. Saya ketemu di masjid, you are Indonesian Muslim ya? Ya, saya Muslim Indonesia, saya bilang. Besok pagi saya mau ajak Anda ke satu tempat. Kemana? Dia tidak beritahu. Ya, tidak beritahu. Dijemputnya saya Sabtu pagi, sampai di mobilnya saya, mau kemana kita? Nah, you'll see. Dia nggak kasih tahu juga. Rupanya end up-nya ke gereja. Ya. Lalu ngapain kita di sini? Saya agak kaget. Oh,
Mereka banyak sekali brother dari saudara kita Kristen ingin tahu tentang Islam, gitu. Ya, tentang Islam. Jadi apa yang nanti tugas saya apa? Nanti kalau mau tahu nanti ada peragaan, karena you baru datang dari Indonesia, kalau mau nanti peragaan sholat, nanti kamu sholat atau azan-azan, nanti saya yang jelaskan. Atau yang lain nanti kalau ada seperti itu pertanyaan. Tapi you ikutin aja. Sangat menarik, ya. Dengan memperkenalkan Islam dengan mereka dengan baik dan santun, kalau ada perbedaan kita tidak pertajam di situ. Karena kita sudah paham kita bahwa itu ada perbedaan. Tapi kalau ada kesamaan, kita dalamin di situ. 4 bulan kemudian, salah satu di antara mereka datang ke saya pada saat kita. Jadi sejak itu saya Muslim, jadi gereja, kampus, masjid. Gereja, kampus, masjid. Diajak oleh Dr. Karim ini, Profesor Karim. Kerjanya itu, ya. Sehingga terlihat tentang the beauty of Islam. Jadi kita memang harus berinteraksi dengan mereka. Ya, tidak semua kita bisa lihat yang positif-positif, apalagi summer, ya. Profesor Ahmad Satari, Bapak Pak Mahrub kenal itu ya, Pak Profesor Ahmad Satari, Rektor IPB pada masa lalu, dia pesan kepada saya, Pak Ahmad, kalau nanti ke Amerika, karena deputi saya di BP Teknologi waktu itu, nanti kamu melihat banyak ikan asin tuh jemuran musim summer, ya. Sampai salah seorang Bilal di sana mengatakan, ya karena banyak jemuran, kita lihat ke atap, ternyata di atap juga ada orang jemuran, katanya. Jadi ini kalau kita perkuat ya dengan tadi ya iman, Islam dan ihsan, kita iterasi secara ini ya, walaupun kita iterasi sebaik mungkin, namanya manusia tetap pasti tersandung dengan kesalahan. Itu tidak bisa kita hindari. Tetapi dengan kita terus perkuat dengan itu, kita mudah-mudahan kalau ada sholat kita tertinggal satu kali, itu 2 minggu baru hilang rasa bersalahnya itu. Coba kuatkan ihsan ke dalam ini kita. Ya, sampai kita bangun tidur triple I. Nah, jadi banyak juga institusi yang ini mendepankan triple I ini dalam mindset organisasi itu, terutama ihsan. Untuk itu tadi membangun transparansi, membangun akuntabilitas, kejujuran dan sebagainya. Nah, jadi ini yang perlu kita perkuat diri kita sendiri, Wasul Husna. Jadi jangan takut kemana saja di dunia, Anda pasti bisa menjaga diri. Tunjukkan bahwa orang itu nanti akan melihat Anda itu siapa. Nah, satu saat saya didekatin oleh teman-teman saya sekerja, karena di teman saya sekerja itu ada Hindu, ada Kristen, tidak ada yang Muslim. Karena saya di Universitas Kristen. Nah, jadi mereka yang ini memberikan tempat sholat kepada kita. Jadi kita tunjukkan, perform the Islamic beauty in our life. Itu yang perlu kita ini. Itu kita perlu latih memang. Tidak bisa ini. Kita perkuat diri kita sendiri dengan Islamic value yang kuat. Perlahan-lahan ya dengan perjalanan, apalagi kita desain TK, SD, SMP, SMA, ya masa tidak bisa melekat ini ya. Nilai-nilai ini. Itulah bedanya di Amerika, anak-anak itu dididik dengan metode yang tepat. Sehingga mereka itu sampai berbohong pun yang jelek-jelek dia sampaikan juga. Tidak malu dia menyampaikan yang jelek, tapi itu kan ya yang tabu pun dia sampaikan juga, dibuat yang tabu tuh. Kemarin sampai begitu. Nah, tapi ini tentu Islam punya cara sendiri. Demikian ya. Di surat Luqman juga bisa dilihat tuh bagaimana. Coba baca surat Luqman itu hubungan anak dengan apa. Itu banyak contoh. Itu yang perlu kita gali. Big data-nya tentang ajaran Islam ini banyak sekali. Itu yang perlu betul-betul disusun dengan baik, Pak Sulaiman Ali. Mungkin butuh dengan beberapa, Amki mungkin bisa mendefine ini dengan lebih baik ke depan. Makanya full knowledge management system itu, Pak Sulaiman Ali. Terima kasih. Baik, Pak Lumis. Karena waktu, kita beri kesempatan satu lagi penanya, Imam Taufik, silakan Imam Taufik dari ilmu hukum nih, mahasiswa kita, Pak. Silakan, singkat aja deh ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Taufik. Saya mahasiswa dari program studi ilmu hukum. Di sini saya ingin bertanya kepada Bapak. Tadi dari beberapa slide telah Bapak sampaikan, ada banyak sekali tantangan ataupun perubahan-perubahan yang kami hadapi ke depannya. Yang Bapak sebutkan tadi ada sekitar kurang lebih 17, Pak ya. 17 problema yang akan kita hadapi ke depannya. Jadi cara menghadapi perubahan zaman selain dengan skill atau kemampuan kita dalam bidang iptek, yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi, kita juga perlu dirangkaikan dengan imtak, yaitu iman dan takwa. Jadi Pak, pertanyaan saya di sini, bagaimana dua hal tadi, yaitu iptek dan juga imtak, dapat kita combine
dapat kita padukan, sehingga kedepannya dalam kita menghadapi perubahan zaman ini kita tidak hanya mengandalkan kemampuan kita di bidang sains ataupun teknologi saja Pak, namun kita bisa juga untuk merangkaikannya atau memadukannya dengan imtak, itu iman dan takwa. Sekian Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dijawab sekalian aja Pak. Ziah Nasyiwa dari Ilmu Kelautan, singkat aja deh. Kita beri kesempatan untuk menjawab Bapak nanti sekitar 5 menit lah ya. Silakan Ziah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dia yang bertanya, bagaimana cara mengembangkan grow mindset itu menurut syariat Islam, terutama di aspek ihsan terhadap mahasiswa. Karena kan kalau mahasiswa zaman sekarang kan itu telah dibutakan oleh teknologi. Sehingga kalau untuk mengubah mindset ke arah yang positif, apalagi berkaitan dengan Islam, itu udah sangat sulit, Pak. Nah, itu bagaimana solusinya, Pak? Baik. Mungkin ada dari dosen nih Pak, satu lagi Pak Ahmad. Oh, Lubis, ya. Singkat aja Pak Najamuddin, silakan Pak, biar sekalian dijawab oleh Bapak narasumber itu. Dipersingkat Ya, Pak, karena waktu sangat terbatas. Ya. Baik, terima kasih Pak Ustadz Teguh Sulaiman, narasumber, rektor yang telah hadir. Bagaimana cara penerapan nilai-nilai keislaman di zaman demokrasi saat ini? Demikian. Terima kasih Teguh Sulaiman, Pak Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung saja Pak Ahmad Lubis. Ya, terima Singkat kasih. aja, Pak. Ya. Pertanyaan berat-berat ya, simple kelihatannya, tapi ya mudah-mudahan bisa kita jawab bareng-bareng ya. Tapi tadi tantangan ke depan ya, bagaimana iman, takwa dan mengenai iptek ini. Kalau dari sisi iptek kan tentunya dunia perguruan tinggi, dunia pendidikan pada umumnya sudah mengeplot ini sebenarnya dari aspek keilmuan ya, mulai dari tingkat TK sampai dunia perguruan tinggi, itulah kerja kita. Nah, dalam dunia pendidikan ini secara umum juga diajarkan tentang agama. Nah, cuma antara satu perguruan tinggi dengan perguruan tinggi lainnya, sekolah dengan lainnya, itu berbeda-beda pendekatannya. Nah, contohnya seperti kami di Al-Azhar, nah, itu memang ini masalah adab sekarang digali itu sampai dibuat bukunya khusus tentang adab-adab Islam ini, baik untuk TK, SMP, SMA, dan juga dunia perguruan tinggi. Nah, itu terus dikembangkan dan juga diimbangi dengan adanya penumbuhan jiwa kepemimpinan karakter ini korporasi. Nah, itu coba kita ini tantangan berat ini memang Pak Iman Taufik, Mas Iman Taufik. Nah, jadi tidak bisa kita tinggal diam. Nah, makanya kampus Al-Azhar itu kita sebut Enterprising University, yang artinya sebenarnya girah sebenarnya itu. Di awalnya kita nggak paham. Kita dapatkan satu buku aja dari UK, ada namanya Enterprising University. Nah, itu kita adopt. Nah, kan paham ya, seorang pengusaha dia kan tidak pernah tinggal diam itu. Mau di kantor, mau di rumahnya, dia berpikir terus bagaimana supaya ini usahanya optimum dan besok bisa gaji orang di harian atau di mingguan. Jadi makanya pengusaha itu terus berpikir. Makanya banyak botak tuh, panas kepalanya. Nah, tapi ini sesuatu yang memang harus kita kita tidak bisa tinggal diam. Sesuatu yang harus kita juga desain ya. Bagaimana supaya hal-hal yang baik itu tentang keislaman kita perkuat dalam kehidupan kemahasiswaan, dalam kehidupan riset, dan kemudian pembelajaran. Nah, di dalam dunia pembelajaran juga diharapkan karena kita punya yang sedang juga dalam proses sebenarnya integrasi ilmu Islam di lintas disiplin ilmu, bagaimana melihat Islam dalam disiplin ilmunya dia. Nah, ini juga ini satu upaya yang tidak gampang, tetapi harus diusahakan terus. Nah, jadi dalam keseharian kita juga kita berinteraksi dengan banyak orang. Jadi memang ini ya, seperti Pak Habibie juga dalam memimpin waktu itu, beliau perkenalkan bagaimana ISMI supaya konsentrasi di iptek dan imtak. Nah, jadi istilahnya sebagai pesawat, ya, kalau pesawat terbang itu, kiri kanannya itu, yang kirinya iptak, yang kanannya imtak, ya, kan seimbang. Nah, bagaimana supaya sistem integrasi, struktur daripada pembelajaran kita, mindset kita itu memang kita arahkan ke arah sana. Jadi banyak pembelajaran. Iman, Islam, dan ihsan itu sendiri salah satu alat sebenarnya, dan tiap hari kita lakukan, dan jadi ada banyak ibadah-ibadah harian, menitan, ya, zikir ibadah menitan. Ini sholat zaman, ya, Jumatan mingguan, Ramadan itu adalah ibadah bulanan. Jadi Islam itu lengkap sekali. Tidak ada agama lain yang sangat komprehensif di dalam ini.
Tapi kenapa di dalam masyarakat Islam, ini tuh berbeda dengan hasilnya yang dikeluhkan oleh Muhammad Abduh, yang sampai sekarang walaupun 100 tahun yang lalu dibunyikan, terasa sampai sekarang. Saya kira ini yang perlu kita lihat kembali nih Pak Sulaiman Ali, dari pembelajaran agama kita, metodenya kayak apa. Nah, kalau kita saya sampai berpikir tuh, nah, di dalam satu pertemuan dengan orang Departemen Agama, kalau kita desain dengan baik itu iman, Islam, dan ihsan, secara pembelajaran mulai TK, SMP sesuai, kita datangkan ahli-ahli agama, ahli pendidikan, ahli psikologi dan sebagainya, coba kita desain bahan-bahan ini menjadi big data sendiri, di mana umat ini bisa belajar dari sana. Rasanya kita menjadi bangsa besar itu. Tidak tertutup kemungkinan kita menjadi bangsa besar, dan sudah terjadi masa lalu. Pada masa lalu ini mungkin dilakukan semua dalam cara-cara mereka hidup itu. Nah, jadi ini yang perlu kita perhatikan. Kenapa saya merasa penting membawa ini? Ini saya nggak bosan-bosan. Mungkin tahunya saya itu iman, Islam, dan ihsan saja nih Pak Sulaiman Ali, ilmunya saya ini. Tapi bisa kita lihat berbagai angle sebenarnya. Itu ya. Itu satu. Kemudian tadi membangun mindset. Mindset ini ya dengan keterbiasaan. Tidak bisa membangun mindset itu dengan sekali dua kali pekerjaan. Jadi sesuatu yang itu kita desain dengan baik, metodenya baik, materinya juga systematic design dan sebagainya. Turunkan ahli-ahli agama, ahli-ahli yang multidisiplin, ya tidak ahli agama saja, supaya betul-betul menjadi sesuatu. Ini tantangan Indonesia nih sebenarnya dalam pembelajaran agama. Kalau kita tidak bisa rubah ini dalam waktu ke depan ini, mungkin kita orang lain anggap enteng sama kita ini, ya, anggap enteng sama kita. Nah, kemudian tadi ini pertanyaan dari Pak Najamuddin tadi, bagaimana cara prinsip-prinsipan penerapan nilai Islam tadi. Saya kira ini yang harus dibiasakan, ya, tidak bisa tidak. Yang pertama kali itu adalah pemahaman yang baik tentang yang betul-betul dalam baik terhadap, ya, nggak usah kemana-mana dulu lah, terhadap yang nilai tadi, sidik, fatanah, amanah, tablik itu, dan juga Islam, iman, dan ihsan, sampai kita mencapai keikhlasan dan itqan. Sampai ada satu dua artikel yang mengangkat the forgotten sunnah, ihsan dan itqan. Ternyata dalam dunia dunia umum, ihsan itu excellent artinya. Ya, excellence. Ya. Ini kalau banyak kita kan kebaikan-kebaikan yang memang didasarkan pada ilahiyah, ya. Tetapi orang umum melihatnya itu ini excellence. Nah, kemudian itqan itu profesional, walaupun dalam artinya itu ketekunan. Nah, itu dasar juga kepada muttaqin. Yang muttaqin itu ya orang-orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Allah sampai mencapai level yang tertinggi, ya, seperti itu. Jadi ini memang perlu usaha-usaha, ya, perlu tantangan-tantangan metodologis, materi yang baik, well design, kemudian mindset guru-guru kita semua, tidak saja guru agama, tapi guru-guru kita yang umum pun, ya, jadi istilahnya itu guru yang umum, dia belajar agama, guru agama juga belajar yang umum, sehingga nanti ketemu di dalam mendesain pembelajaran bagi anak-anak kita ke depan. Kalau ini kita lakukan, saya yakin Indonesia menjadi one of the leading country di dunia di dalam membawa bangsa ini ke depan. Dalam menjawab tantangan-tantangan yang tadi, terutama bonus demografi 30 tahun mendatang, kita salah desain, tidak kita turun sama-sama memperbaiki ini, mudah-mudahan AMKI itu, ya, saya anjurkan adik-adik, anak-anak itu, ya, berinteraksilah dengan kawan-kawan dari masjid lain, kita ramaikan AMKI itu untuk saling belajar kita. Ya, mungkin dari UTU orang lain bisa belajar yang lain, yang UTU juga bisa belajar dari tempat yang lain. Ini jadi big data sendiri, Pak. Ini sudah dunia kita sekarang nih, big data. Saya kira inilah yang diramalkan Pak Totonji itu. Abad 21, kalau kita tidak desain dengan baik, kita akan habis. Ya. Jadi big data ini satu kesempatan, ya. Teknologinya ada, jadi semuanya sudah ada disiapkan Allah sebenarnya. Kalau tidak kita siapkan pada masa sebelum COVID, Al-Azhar dengan sistem pendidikan IT based, tidak semua, ya, mungkin kami tidak bisa menjawab tantangan pendidikan. Tapi alhamdulillah dengan pengalaman itu, selama COVID tidak ada masalah dengan Al-Azhar. Ya, itu salah satu contoh. Jadi mempersiapkan diri jauh-jauh sebelumnya untuk menghadapi tantangan masa depan. Ini adalah satu mindset yang harus kita kembangkan ke depan. Demikian kira-kira Pak Sulaiman Ali dan khususnya Pak Rektor. Terima kasih sekali atas perhatiannya semua. Merupakan satu kehormatan bagi saya untuk dapat bersama-sama Bapak dan Ibu sekalian dalam pertemuan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih Bapak narasumber kita, Bapak Dr. Ahmad Husin Lubis. Mungkin untuk terakhir sebelum penyerahan sertifikat secara online kepada Bapak Dr. Ahmad Lubis, kami persilakan Pak Rektor untuk menutup barang 1 atau 2 menit, Pak. Silakan, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beruntung sekali kita pagi ini dapat referensi sangat bagus sekali dalam rangka bagaimana meniti masa depan kita. Saya sangat sepakat dengan Bapak Dr. Ahmad Said tadi bahwa hari ini adik-adik mahasiswa ini adalah yang menentukan masa depannya. Jadi kalau salah rancang hari ini, maka terjadi penyesalan di masa depan. Jadi karena itu ya ini menjadi pegangan kita bersama kepada adik-adik semuanya. Marilah di usia yang sangat muda ini kalian ini betul-betul menggunakannya sebaik-baiknya dalam menempa hidup ini di masa depan. Kalau salah hari ini maka tidak bisa diperbaiki lagi di masa depan. Bonus demografi nggak akan sia-sia dimanfaatkan dan disiapkan dengan baik di hari-hari ini. Saya kira itu yang kata kunci yang mesti kita jaga bersama, dan banyak sekali yang beliau sampaikan tadi betul-betul bisa menginspirasi kita semua. Terima kasih ini kepada Pak Dr. Ahmad Lubis. Jadi Ahmad Husin Lubis. Jadi semoga apa yang Pak sampaikan tadi dapat menjadi pegangan bagi kami semua di sini. Dan apa yang dan semuanya itu dapat menjadi amal jariah kepada Bapak yang telah Bapak berikan tadi. Terima kasih. Baik, ini ada piagam penghargaan Pak yang diberikan oleh Universitas Teguh Umar kepada Bapak. Piagam penghargaan ini merupakan isi hati kami lah ya. Atas. Terima kasih Pak, saya sangat hargai. Ini ucapan terima kasih yang luar biasa ini Pak. Dalam waktu Bapak yang sangat padat menempatkan waktu untuk memberikan inspirasi kepada kami semua. Oleh karena ini mana hilang piagamnya? Mau saya bacakan. Jadi dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, piagam penghargaan diberikan kepada Bapak Dr. Insinyur Ahmad Husin Lubis MSc atas partisipasinya sebagai narasumber dalam kajian Ba'da Subuh dengan tema nilai-nilai Islam dalam kehidupan. Kami ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya terima Pak, dan terima kasih atas penghargaannya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan Universitas Teguh Umar, Bapak dan seluruh jajaran pimpinan dan seluruh dekan dan mahasiswa insya Allah sehat dan terus berkembang. Mudah-mudahan Allah meridhoi apa yang kita kerjakan pada hari ini. Terima kasih. Amin. Amin. Baik, terima kasih Bapak Rektor dan juga Bapak narasumber kita Bapak Ahmad Lubis, dan juga Bapak Ibu sekalian. Bapak Wakil Rektor 2 juga berhadir, Bapak Dr. Isa dari tadi. Maaf tidak disapa dari awal tadi. Kemudian Bapak Ibu dosen yang lainnya. Dan alhamdulillah berakhirlah acara kajian Ba'da Subuh pada hari ini yang kita laksanakan setiap Sabtu, dan ini menjadi kajian Ba'da Subuh terakhir di bulan suci Ramadan yang kita laksanakan dengan narasumber terakhir yaitu Bapak Dr. Insinyur Ahmad Husin Lubis MSc. Terima kasih Bapak Pak Lubis. Ya, alhamdulillah. Baik, untuk mengakhiri, marilah sama-sama kita membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin, dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rektor dan semua. Absensi. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Bapak. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain bersabar dulu, kita absensi dulu sebentar. Baik, makasih Bapak Rektor. Alhamdulillah. Itu aja ya. Saya baik izin Pak. Ya, makasih banyak Pak. Ini udah terlambat 30 menit Pak. Oke ya. Ya baik. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik silakan absensi di sini. Ini absen untuk e-sertifikat. Mohon yang tidak masuk Zoom jangan di-share ke grup, diisi terus. Kemarin 200 mahasiswa yang mengisi tanpa mengikuti. Nah, ini tidak boleh seperti ini ya. Ini link presensi dan e-sertifikat.
Silakan Pak Najamuddin juga atau dosen-dosen yang lain ingin isi. Terus ada link satu lagi, link untuk upload materinya. Sebentar Bapak share. Sudah kita share. Nah, ini link materi untuk unggah materi. Absensi tadi sudah Bapak berikan. Baik. Untuk speaker yang tadi ya, yang di awal tadi. Bapak-bapak sekalian yang ingin isi dipersilakan. Yang kosong boleh di strip aja Pak. Kalau yang memang ada NIM, tulisan NIM mungkin panitia membuat, mungkin bisa di strip saja. Dilanjutkan dengan. Baik, kalau yang sudah kita akhiri. Makasih semuanya. Nanti insya Allah selamat melaksanakan ibadah puasa dan insya Allah akan melaksanakan hari raya Idul Fitri. Cuma tinggal 8 hari lagi ya, 8 atau 7 hari lagi ya. Kita melaksanakan ibadah puasa dan insya Allah nanti selesai Idul Fitri kita akan berikan pengumuman tentang ujian daripada program mentoring akhlak yaitu di P3I. Jadi demikian pertemuan kita di akhir daripada Ramadan, sudah masuk di 10 akhir Ramadan. Moga-moga bermanfaat untuk adik-adik sekalian. Nanti materinya jika dikirim akan Bapak share kepada adik-adik sekalian. Demikian Pak Najamuddin, Pak Dekan, semua Bapak Ibu yang berhadir. Alhamdulillah tadi sempat lihat ada Pak Zulham, Prof. Zulham dari Dekan Ekonomi, Pak Zulfirman, Kepala Biro Keuangan dan Umum dan Keuangan, Pak Najamuddin, dan beberapa ibu-ibu yang lain tadi, Ibu Rita Hartati, Pak Samuel, Ibu Giovanni tadi, dan beberapa ibu-ibu yang lain yang sempat. Dan ada juga dari dosen-dosen dari luar tadi ya, dari Untan, Pak Aryadi, dari UJU. Untan ini adalah Universitas Tanjung Pura di Pontianak, Kalimantan Barat juga ikut bergabung tadi, karena saya share beberapa link di beberapa grup. Alhamdulillah ada yang. Demikian untuk semuanya. Terima kasih. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Nanti untuk yang bertanya akan diberikan penghargaan juga ya. Terima kasih. Ahmad Sanuri udah pulang kampung nih semua. Ini Pak Najamuddin, adik-adik ada yang sudah di kampung nih Pak Najamuddin. Alhamdulillah. Oh belum? Oh, Iya, iya. Pak. Belum, Pak, belum. Oh belum. Oh iya ya. Ya. Iya. Untuk deadline resumenya sampai jam berapa ya, Pak? Oh iya, sampai jam 9 aja. Di jam 9. Ya. Nanti kalau misalnya panjang resumenya dibuat ini apa dibuat PDF aja biar sekalian upload ya. Ya, Pak. Oke, makasih semuanya. Wasil belum pulang ya? Wasil sudah ya? Oh iya. Ziyah Nasiwa udah naik pesawat juga nih, udah naik pesawat. Udah naik kapal belum? Belum Pak. Belum ya. Kapan nih rencana pulangnya semua? Senin. Besok. Besok. Besok, Pak. Sudah pulang, Pak. Oh iya. Minggu, Pak. Oh ya, alhamdulillah. Semoga selamat sampai tujuan ya. Semua berlebaran di keluarga dan P3I-nya nanti setelah Idul Fitri lagi untuk aktif kuliah kita ujian nanti. Baik, terima kasih yang mau live silakan. Ini Pak Najamuddin mungkin nanti kalau diajak sekalian ke Semelu juga. Pak Najamuddin di ya ini Pak ya, administrasi negara Pak ya. Nggak terdengar suaranya Pak. Temu tuh Pak. Gimana Pak Sulaiman? Bapak di administrasi negara Pak kan? Ini banyak juga dari administrasi negara banyak juga adik-adik kita yang berhadir dari sosiologi juga dan beberapa program studi di FISIP. Ya. Benar. Baik, ini rame Pak, masuk rame nih. Alhamdulillah udah 300-an tadi yang berhadir. Ya. Bagus sekali acaranya nih, sangat suka. Iya, itulah. Bagus kita untuk ceramah-ceramah. Alhamdulillah Pak. Ya, kita isi hal-hal yang baik Pak, yang positif. Luar biasa nih. Semua. Ya, semoga bermanfaat karena memang tadi materinya juga sangat bagus. Beliau dengan pengalaman dari Medan tuh Pak. Aslinya Medan, Bapak narasumber. Kemudian beliau itu besar di Jakarta dan menjadi
kemudian sampai kuliah dapat beasiswa ke Amerika Serikat. Maka beliau tadi waktu menjelasin tidak terlepas dari logat-logat speaking English-nya. Ya. Itu dia dosen di mana, Dok, Pak? Di Universitas Al-Azhar Indonesia, Pak. Pernah jadi rektor tahun 2017, 2015-2017. Jadi rektor, kemudian beliau itu sebelumnya wakil rektor 1, kemudian menjadi rektor, dan sekarang menjadi dosen sekaligus di bidang litbang, nggak salah, beliau di yayasannya Al-Azhar. Jadi kalau kita browsing Universitas Al-Azhar itu memang udah bagus, Pak. Memang. Biarpun universitas swasta, tapi termasuk Prof. Jimili, Pak, yang mantan Pak, Prof. HMI itu. Nah, itu termasuk di dalamnya juga sebagai yayasan juga. Iya, mantap. Beliau ya aktif di AMKI juga, Asosiasi Musik Kampus Indonesia. Jadi kita berkomunikasi, alhamdulillah beliau memberikan kesempatan untuk memberikan ilmu untuk adik-adik semua. Amin. Alhamdulillah, bagus Pak Sulaiman. Insya Allah nanti kedepannya kita isi bersama lagi, Pak, ya, Pak Najamudin. Alhamdulillah. Ini adik-adik semua nih. Imam Taufik di mana kampungnya? Asli Melabuh, Pak. Oh, asli Melabuh. Oh iya, berarti nggak mudik nih ya? Enggak, Pak. Di mananya, Taufik? Di dekat Si Agung, Pak. Oh, di Kampus Agung. Oh, ya, alhamdulillah. Nanti kalau jumpa Pak Najamudin disapa tuh, biarpun dari ilmu hukum kan. Alhamdulillah. Pak Najamudin sering ke Masjid Agung. Ya, ada lah kita bilang. Baik, yang mau live silakan, udah yang belum absen silakan absen. Di atas deadline-nya berarti kita sampai jam 9, yang sudah siap nanti tinggal diupload saja. Kemudian yang absensi sertifikat tinggal diisi. Pak Najamudin udah isi link sertifikat, Pak, ya? Link absensi sudah. Oh, ya. Ini saya lagi isi absen ya. Ini mohon dukungan besar-besarnya, Pak, kegiatan-kegiatan kita ini. Semoga insyaallah, Pak Sulaiman, insyaallah. Dan menepis hal-hal yang jelek di kampus, Pak, ya, hal-hal yang buruk. Semoga kita utuni terus berkembang dan juga mempunyai anak-anak mahasiswa yang berattitude yang baik nih, Pak. Sebagaimana harapan dari narasumber tadi cukup bagus. Rasulullah itu kata narasumber itu tadi mempunyai sifat-sifat sidik, amanah, tablik, fatanah, yang juran, amanah, komunikatif dan cerdas, ya kan? Kemudian dari sifat ikhlas tadi, Pak, aspek-aspek dalam Islam, iman, Islam, ihsan. Kalau ihsan itu attitude-nya, akhlaknya, Pak. Baik, adik-adik, udah 168. Jika udah selesai, ini Pak Rektor sangat luar biasa, Pak Najamudin, selalu hadir. Semua kegiatan yang kita laksanakan sejak 1 Ramadan, sejak 4 Ramadan, beliau aktif selalu. Artinya masuk selalu, menyempatkan waktu untuk adik-adik juga, kan? Alhamdulillah, sangat senang kami semua, mahasiswa juga. Mungkin Pak Rektor ikut bersama-sama kita semua tadi. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak Najamudin. Baik, Pak Najamudin, izin semua ya. Pak Bang Asri Mubin juga nih semua. Luar biasa kita hari ini, Pak Bang Asri Mubin. Pak Najamudin nggak ada mudik ya, mudiknya cuma di Melabuh aja, Pak. Insyaallah. Mudiknya kita buat halal bihalal sekali, Pak, nanti. Halal bihalal kita isi dengan kajian juga nanti. Boleh. Ini lebih kurang nanti setelah Idul Fitri, nanti di sela-sela barang 1 jam atau 40 menit diisi oleh ya tokoh-tokoh dari luar juga nanti kita undang, Pak. Iya, boleh. Ya, alhamdulillah. Terima kasih semuanya. Ya, baik, Pak Najamudin, saya juga izin, Pak, ya. Saya mau pamit juga nih. Selamat melaksanakan ibadah puasa dan selamat melaksanakan nantinya Idul Fitri, tinggal beberapa hari lagi ya. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.